Faktor stres seringkali memberikan kontribusi terjadinya penyakit jantung koroner. Oleh karena apa? Oleh karena manusia dalam kondisi stres itu ada hormon yang dihasilkan yang merusak dinding pembuluh darah. Nah, dinding pembuluh darah yang rusak ini rawan untuk terjadinya plak. Artinya terjadi penimbunan sel-sel kalsium, sel-sel kegentalan darah, penimbunan kolesterol, penimbunan trigliserid. Pertolongan pertama yang diberikan pada penderita serangan jantung, yang pertama, pastikan penderita dan yang menolong jangan panik. Yang kedua, pastikan penderita sadar atau tidak. Kemudian, usahakan meminta bantuan pertolongan atau melakukan permintaan bantuan lewat telepon melalui 118 atau kalau di luar negeri di 911. Kemudian penderita yang sebelumnya memang pasien atau penderita penyakit jantung, apakah dia membawa obat-obatan di dalam sakunya seperti aspirin? Kalau ada aspirin, sambil menunggu bantuan medis, punyalah aspirin kalau dia sadar. Tapi kalau tidak sadar, jangan sekali-sekali memberikan apapun ke dalam tubuhnya. Kemudian lakukan bantuan hidup dasar, meliputi bebaskan jalan nafas, kemudian berikan bantuan pernapasan, berikan bantuan sirkulasi. Nah, ketiga hal ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan. Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan jantung, kita harus mengerti faktor-faktor resiko yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Tadi saya sudah sebutkan faktor-faktor resiko yang terjadinya penyakit jantung koroner dibagi dua kelompok besar. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan. Itu meliputi usia, jenis kelamin, kemudian turunan. Nah, yang kedua, faktor resiko kelompok besar yang lain itu adalah faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, meliputi kencing manis atau sakit gula atau diabetes mellitus. Yang kedua, penyakit darah tinggi atau hipertensi, kemudian peningkatan kadar kolesterol di dalam darah, peningkatan kadar trigliserid di dalam darah, kurang berolahraga, kelebihan berat badan, kurang bergerak, merokok, dan mengendalikan stres. Jadi stres juga merupakan salah satu faktor risiko terjadi penyakit jantung koroner. Supaya kita tidak mengalami serangan jantung, coba faktor-faktor risiko tadi ada berapa di dalam diri kita. Kalau ada di dalam diri kita, kita harus atasi. Kita harus memperbaiki gaya hidup. Misalnya, kalau ada gula darah yang tinggi, harus diobatin. Kemudian harus melakukan diet karbohidrat yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kemudian darah tinggi kita harus batasin asupan garam atau konsumsi garam setiap hari. Kolesterol kita obatin, makanlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian hindarilah makanan-makanan yang dengan lemak jenuh atau yang gurih-gurih. Kemudian trigliserid juga harus dikontrol, harus dikendalikan. Kemudian banyaklah bergerak. Berat badan harus sesuai dengan tinggi badan. Kalau sudah dikatakan kelebihan berat badan atau obesitas, itu harus cepat-cepat ditanggulangi supaya tercapai berat badan ideal. Kemudian katakan tidak pada rokok. Kemudian kendalikan stres supaya kita terhindar serangan jantung.